Bab 2442. Menunggu dengan tenang. Senior Dai, apa masih ada masalah lain? Tanya Erikin sambil meletakkan tas penyimpanan di atas meja. Benji Dai menatap Erikin dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi. Erikin dan Nicholas Peng beranjak, berbalik dan melangkahkan kakinya pergi. Apoteker Cheng. Tetapi pada saat ini, Benji Dai tiba-tiba menghentikan mereka. Tidak masalah jika kamu tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi sekarang kamu dan aku tahu bahwa seseorang sedang mengejarmu, jadi aku berharap kamu dan teman-temanmu tetap di dalam ruangan. Jangan pergi kemanapun dalam beberapa hari, aku akan menutup aura dari kapal spiritual ini. Menunggu laut badai, sesuai aturan, aku bisa memintamu untuk turun dari kapal. Terima kasih Senior Dai, aku pasti akan tinggal di dalam ruangan dan tidak pergi kemanapun. Erikin tersenyum tipis, menekuk tangannya ke arah mereka berdua, lalu pergi. Dengan pintu tertutup, ekspresi di wajah Benji Dai tiba-tiba menjadi dingin. Dengan lambaian tangan, dia langsung melemparkan tas penyimpanan ke lantai tanpa aba-aba. Di bawah 4 ranah fase penilaian, 100.000 koin roh emas sama saja dengan lelucon. Ketua sekte, apa akan melepaskan mereka begitu saja? Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan enggan. Dari 4 orang yang meninggal, 2 diantaranya adalah muridnya, ini membuatnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Apalagi yang bisa dilakukan selain melepaskan mereka? Bisakah kamu membunuh keduanya? Benji Dai menjawab dingin. Kemampuan mereka sangat luar biasa, mereka adalah master yang sulit ditemukan oleh sekte iblis. Orang itu sudah mati, apa mungkin kita harus membuat sekte iblis terus mengalami hal yang tidak menguntungkan? Tapi mereka sangat licik, apa yang mereka katakan pasti bukan kejujuran. Kata pria tua berpakaian hitam itu. Tentu saja, dia bisa begitu tenang menghadapi pertanyaan kita, tanpa rasa takut sedikit pun yang terlihat, pasti ada alasan lain. Tatapan mata Benji Dai dipenuhi tatapan setajam ular. Adik ketiga, memimpin orang-orang untuk melihat pergerakan keempat orang ini selanjutnya. Sebelum meninggalkan laut badai, kalian tidak bisa lengah. Aku ingin memastikan agar mereka tetap baik-baik saja. Baik, tapi apa yang harus aku lakukan jika aku menemukan hal yang tidak wajar? Kata pria tua berpakaian hitam itu. Jika itu mengancam kapal spiritual dan mempengaruhi rencana sekte iblisku, bahkan jika mereka berpangkat tinggi, habisi saja mereka. Suara Benji Dai dingin. Erikin, sepertinya kita sedang diawasi. Berjalan keluar dari kamar Benji Dai, Nicholas Peng merasa ada sepasang mata di belakangnya yang terus mengawasinya. Tidak apa-apa, tetaplah di kamarmu dalam beberapa hari ini dan jangan pergi kemana-mana. Kata Erikin. Benar-benar hanya menunggu di kamar. Nicholas Peng sedikit terkejut. Erikin, apa kamu percaya padanya? Setelah laut badai reda, apa mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Tentu saja aku tidak mempercayai mereka. Ketika mereka meninggalkan daerah ini, mereka pasti akan melakukan serangan. Erikin mencibir. Erikin sengaja mengeluarkan token master obat untuk membuat Benji Dai enggan bertindak gegabah, tetapi hasil lain sebagai gantinya, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan Erikin dan yang lainnya pergi begitu saja. Master obat adalah yang paling unik di antara master obat yang ditangkap oleh sekte iblis. Tidak mungkin Benji Dai akan membunuh mereka dengan mudah, apalagi melepaskannya. Kalau begitu kita hanya tinggal di kamar dan tidak melakukan apa-apa, bukankah sama saja dengan menunggu kematian? Nicholas Peng menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Kita telah melakukan apa yang perlu kita lakukan, jadi kita hanya bisa menunggu. Aku jamin jika itu akan menarik, jika aku memiliki energi yang cukup, mungkin kita akan bertarung.
Erikin menepuk bahu Nicholas Peng, membuat Nicholas Peng membeku di tempatnya. Apa maksudnya? Kita bukan satu-satunya yang ada di kapal spiritual. Kita seharusnya bukan satu-satunya yang tahu rencana yang dimiliki Sekte Iblis. Nicholas Peng menggertakkan giginya, tetapi masih tidak mengerti akan maksud perkataannya. Jika Erikin ingin mengumumkan masalah ini kepada semua orang, mengapa dia harus tinggal di kamar dengan tenang? Bukankah dia harus melawan? Erikin mengatakan jika ada pertarungan, jadi kemungkinan besar akan benar-benar ada pertarungan yang terjadi. Tampaknya dalam beberapa hari terakhir, dia harus berlatih berbagai ilmu sihir. Meskipun kemampuannya telah berubah dari pelatihan sihir ke pertapa abadi, dia masih belum memiliki penguasaan sihir yang cukup. Beberapa hari setelah itu, Erikin benar-benar tinggal di kamar seperti yang dia katakan, tidak meninggalkan kamar satu jengkal pun. Erikin juga mengingatkan Kuart Lu dan Owen, setelah mereka tahu bahwa orang yang datang sebelumnya adalah seorang kultivator dari Pulau Selatan, mereka juga tinggal di kamar. Perjalanannya terasa tenang, entah cara apa yang digunakan oleh Benji Dai, mereka benar-benar tidak sampai mengejar kemari, seolah-olah mereka telah kehilangan jejak Erikin. Hanya saja dalam beberapa hari ke depan, meskipun tidak terjadi badai laut, beberapa kondisi aneh terjadi di kapal spiritual. Beberapa master obat, ketika mereka sedang berlatih pemurnian obat di kamarnya sendiri, tiba-tiba masuk cahaya Reiki dari formasi yang melesat ke laut kesadaran. Sontak saja hal ini membuat master obat terkejut. Namun, setelah tenang, mereka menyadari jika semua ini bukan semacam sarana penyerangan, tetapi gambaran kerohanian. Didorong oleh rasa ingin tahu, ketika perlahan membuka kerohanian, pemandangan di dalamnya lah yang paling mengejutkan mereka. Dalam kerohanian ini, adegan yang sama dimunculkan. Di tempat yang terlihat seram dan menakutkan, Benji Dai duduk bersila dengan laki-laki berjanggut pendek, laki-laki tua berpakaian hitam dan yang lainnya. Pakaian mereka sangat berbeda, mereka adalah kultivasi iblis. Ekspresi di wajah mereka terlihat lebih suram daripada sekarang, apa yang mereka katakan setelah berkumpul bersama bahkan lebih menakutkan. Mereka dari Sekte Iblis. Mereka adalah sekte sihir di lautan tak berujung. Mengoperasikan kapal spiritual kapal hanyalah alasan. Tujuannya adalah untuk menangkap master obat sebagai budak dan memberikan suara setiap 500 tahun. Aku seperti babi di mata mereka. Ketika kita keluar dari laut badai, mereka akan melakukan serangan. Kemudian kita akan dikendalikan dan dipaksa untuk berlatih alkimia sampai kita mati. Mendengarkan obrolan bersemangat dari orang-orang ini, secara bertahap bisa dipahami tujuan sebenarnya yang mereka miliki. Master obat berkeringat dingin, bulu kuduk mereka sudah berdiri. Dia ketakutan sampai seperti itu. Apa ini benar atau salah? Siapa yang meninggalkan kerohanian ini sebenarnya? Ini adalah reaksi pertama yang ditunjukkan semua master obat setelah melihat keadaan yang ada. Gambaran kerohanian semacam ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang nyata, ada juga kemungkinan untuk dibuat-buat. Tapi siapa yang menyelinap ke kamarnya untuk menyebarkan hal-hal ini? Reaksi pertama setiap master obat yang melihatnya adalah segera menghentikan semua kegiatan yang sedang mereka lakukan, mencari pendamping atau master obat yang dikenal mereka dengan baik, mulai menceritakan semuanya. Kemudian, kehati-hatian yang mengerikan ini menyebar semakin luas. Mereka nantinya akan terkejut ketika menemukan bahwa tidak hanya diri mereka sendiri yang menemukan hal ini, tetapi juga master obat yang menemukan hal ini. Namun ada juga seorang guru obat yang mendapat informasi berbeda. Tidak ada gambar kerohanian, tapi untuk memberitahumu bahwa dia meninggal dengan sangat mengerikan, kalian harus waspada. Suaranya sangat serak, mirip dengan suara jiwa yang dirugikan. Apa itu suara master obat yang ditangkap dan mati sebelumnya? Berita ini semakin meluas,
Puluhan guru obat berkumpul dan berdiskusi terus-menerus. Tunggu, jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Benji Dai dan yang lainnya benar-benar berasal dari sekte sihir? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kerohanian mengatakan bahwa mereka akan melakukannya ketika mereka meninggalkan Laut Badai. Hanya tinggal beberapa hari lagi dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri, atau berhadapan langsung dengan mereka? Lebih baik melakukannya saja seperti sebelumnya, manfaatkan luka mereka, lakukan semampu yang kita bisa. Laki-laki berkulit hitam itu berkata dengan dingin. Lalu Laut Badai itu, bagaimana jalur yang akan dilalui selanjutnya? Master obat memiliki pendapat yang berbeda dan tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu secepat itu. Bersambung.